Kok seperti ada bunyi di dalam mobil. Nggak ada dilas, itu kayak dikeling gitu aja. Nah, dikeling gitu. Jadi ketika digunakan untuk itu ya wassalam. Ngapain kok lepas plafon? Nggak pakai toh kalau anu, nggak pakai kan nggak ngebor plafon kan kalau nggak anu. Oke, kita lanjut. Ini juga kemarin kan permasalahan dari pangkonnya si customnya dari Hyundai kita rubah jadi seperti ini, dan ada penambahan di awningnya. Tadi kan untuk tenda, di awning kita memakai sistem tarik dan tutup sliding. Kalau bagian tersulit itu ngelepelnya bro, ngelepel supaya center depan belakang tuh supaya lurus. Jadi nggak boleh ke depan begini atau ke belakang begini. Jadi harus lurus. Itu yang tersulit level itu. Terus ketinggian ketika dipasang jangan sempet yang tengah, kan mobil tengah melengkung begini, jangan sempet menyentuh yang tengah. Jadi itu harus diperhitungkan juga gitu loh. Ketika dipasang itu ya, interior pasang, otomatis yang di bawah itu kita kasih silikon supaya tidak ada kebocoran gitu loh. Namanya juga dibor kan gitu. Nah, penggunaan silen ini juga atas bawah, jadi ketika dipasang itu bawah dipasang dikasih silikon. Nah, ketika pasang dudukan juga dikasih silikon juga, jadi meminimalisir kebocoran gitu loh. Dan ini sekarang lebih kuat. Di sini di double ya untuk penguatnya, ngelasnya dan lain-lain. Ini hari keberapa nih Bang? Hari ketiga. Hari ketiga ya? Renovasi dari mulai awal. Bongkar ini plafon. Dari sebab masalahnya sampai segini. Kalau mau langsung pasang tanpa itu pulang dari mau ini nggak apa-apa, bisa. Yang penting bisa tidur di atas ya? Bisa. Oke guys, ini hari terakhir kita pemasangan awning sama roof tent. Harapan saya dan GHF Adventure bisa selesai pada hari ini. Dan tadi sempat ada kendala, tiba-tiba kami cek ban belakang, ternyata ban belakang bocor gitu loh. Karena pengerjaan kita nggak sampai mikir ke situ. Gram-gram yang kita kemarin gerenda, dibor, dipotong, itu kayaknya bekas potongannya itu tercecer gitu loh. Dan kami nggak kepikiran sampai ke itu, dan mobil kita dimasukkan di belakang, kena dan ya kempes. Dan ini kita mau perjalanan jauh, dan hari ini kita mau berangkat ke Jogja, ke Jawa Tengah. Harapan kami tidak ada apa-apa guys. Kemarin kan di hari pengerjaannya itu di hari Selasa, dan di hari Jumat kita ada keperluan camping bareng bersama CVI Jogja di Tawangmangu. Jadi tukangnya itu asalan yo apa ini, pokok harus jadi hari Jumat, jadi dibenerin seada-ada, semaksimal orangnya. Jadi ketika kita berangkat kurang maksimal, ini awning keluar semua karena belum bisa sistem sliding juga. Dan ketika di Tawangmangu anginnya kencang sekali dan akhirnya melengkung gini, jadi awning ini turun namanya. Dan kita siasati di video yang kemarin kan ada, kita siasati pakai trekking pole itu. Nah, itu emergency ketika kita menyiasati ketika touring dan permasalahannya seperti itu, kita pakai trekking pole. Dan jika ada air di sini kita serondel aja deh pakai trekking pole. Untuk bahannya total untuk membuat bracket yang sekokoh ini dan sekuat ini plus pemasangan dari buka plafon dan penutupan itu sekitar 1 juta mungkin. Kurang lebihnya 1 juta. Ini pakai besi-besi yang kuat, kita cuma kasih sepet-sepet aja di pilox, jadi warna hitam, keren sih. Dan kenapa sih kok gak diperbaiki aja itu orinya, daripada lepas plafon lalu memasang baut dari dalam lalu tutup plafon? Kan itu lebih rumit ya, lebih rumit dan nggak simple juga. Kalau kita memperbaiki ori, mungkin kita bor dari atas atau gimana, kita pasang baut, dan itu menurut saya lebih worth it ketika kita buka plafon aja yang dalam lalu kita bor, pasang baut sebanyak 8 biji di satu sisinya, daripada kita memperbaiki ori. Lubang Kalau mau perbaiki ori, kita bertumpu ke bagian atas aja, dan bagian atas itu tidak termasuk ikut sasis. Jadi itu ikut besinya, itu besi bagian atas. Dan untuk lebih kuatnya yaitu kita lepas plafon, lalu
kita kasih bor lalu baut sampai 8 biji kuat itu pasti. Dan di dalamnya itu sebelum kita kasih baut itu dikasih besi lempengan panjang dari belakang ini sampai depan di bagian dalam ya, di atas plafon dikasih tempel begini, lalu kita kasih baut. Itu kenapa fungsinya? Itu agar kita tidak goyang bagian dalamnya itu, biar kokoh. Yang udah kokoh dikasih baut, lebih kokoh lagi dikasih lempengan panjang itu lebih kokoh lagi. Nah, kita untuk minggu depan kita akan mencoba bracket atau pangkon yang baru ini, apakah lebih worth it daripada yang customnya dari awning ataupun dari orinya, atau lebih kokoh ini. Kita akan coba minggu depan. Dan proses ini dibuat jangan dan proses pengambilan video ini dibuat udah berapa, 2 minggu lebih ya, udah panjang sekali. Dari proses awal permasalahan bergoyang itunya bracket tenda sampai selesai seperti ini memakan waktu 2 minggu. Itu waktu yang lama banget sih. Jadi ikutin terus perjalanan saya di GAF Adventure dan keceriaan saya dan teman-teman kita ketika bercamper van. GAF Adventure, gue Evan, goodbye guys. Ini kasihan ini review panas-panas bang, gimana bang rasanya bang? Panas, tapi syuting. Entek rek, sak gelas. Lolo, bosnya enak ya itu nyiup.